Udah pernah rasa belum nih bakso? Apa tuh, Kak? Enak kali. Ya, bakso di Pedes. mana? Di Banda. Hmm. Iya enak kali kemarin kan. Bakso besarnya pakai ceker. Mau lah Yuk, Kak. kita pergi Kesana kita. Boleh, boleh. Kita pesan taksi online dulu ya. Oh, pesan. Udah lapar nih. Siapa tuh? Itu Kak Yusniar, Kayu Senior yang di depan siapa? Ganteng kali soalnya. suami baru. Serius? Suami ketiga. Astagfirullah. Ganteng ya? Ganteng. Ganteng lumayan. Iya. Iya. Itu baru nikah memang 2 minggu yang lalu. Tapi suaminya nggak ada kerja. Iyalah Kak, pantes. Hmm. Kak Jana kan kaya raya. Apa nggak mau laki Tas itu? Louis Vuitton, baju Iya. Balenciaga. Udah toke beras, toke becak lagi katanya. Banyak becak di mana-mana. Pantes mau laki itu ya. Iya. Karena kerja. Dari mana tuh? Ih, itu saya kurang tahu juga ya. Saya cari info sebentar lagi. Oke. Memang udah nyampe belum kurirnya? Ayo. Udah lapar banget bentar. ini. Nih, yuk kita pergi sana taksinya. Jadi kemana kita nih, Dek? Beli ikan di pasar yuk. Yuk, boleh. Itu Kak Jana loh bang. Oh iya. Kok yang lakinya kayak abang kenal juga tuh? Kita samperin aja yuk. Yuk, boleh yuk. Kita ke situ yuk. Bener itu Kak Jana bang. Iya, kayak mungkin tuh iya tuh. Kak Jana. Halo. Aduh, ini kayaknya Bang Joni nih. Bang Sikan ya? Oh iya, Bang Joni Sakuba ya? Aduh, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah Bang. Aduh, udah berapa anggota? Aduh, 2 Bang. Oh 2 ya? Iya. Saya belum ada nih. Baru ya? Baru aja, baru 2 tahun. Oh, mani ibu-ibu ketemu nih. Mungkin mau ngomong ya? Ya, kayak mana kita ngopi dulu? Kami ngobrol berdua dulu ya. Oh ya udah. Kita ngopi aja dulu. Oke Bang, yuk. Biar ibu-ibu lah. Iya. Jadi itu siapa tadi? Suami baru. Oh, itu suami saya yang ketiga sih. Ketiga, oke. Udah berapa lama? Udah lama sih sebenarnya nikahnya, udah 2 tahun lebih kayaknya. Udah berisi? Belum punya anak kami. Kok bisa? Itulah nggak tahu kenapa. Karena kan saya juga ada keluhan sebenarnya. Keluhan apa? Keluhan apa? Keputihan banyak kali. Oh Habis itu iya. kadang suka berdarah. Pas berhubungan berdarah. Kan takut juga lah, nggak tahu lah. Saya pun belum sempat ke dokter, nggak berani saya. Tapi kan ada itu Kak Farana. Ada juga keluhannya persis sama kayak gitu. Tapi rupanya kanker mulut rahim. Serius? Iya. Janganlah adik malah takut-takutin kakak nih. Karena kayaknya beresiko ya. Suami udah ketiga. Keputihan Allah. banyak. Ayo coba kita pap smear ke puskesmas. Apa itu Pak Smir, Kak? Untuk screening aja. Apa betul ada gejala-gejala kanker mulut rahim apa enggak. Oh ya, Iya. ada sakit? Ya paling sakit dikit. Nggak apa-apa. Daripada betul itu kan penyakit tuh. Keputihan. Emang adik keputihan terus. udah pernah. Saya pernah setiap 6 bulan sekali saya pap smear buat screening. Udahlah, besok saya pergi lah. Besok kita pergi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat ibu, dimanapun ibu berada. Saya Dr. Munizar, SPOG, subspesialis onkologi. Jadi saya adalah dokter kanker, khususnya kanker pada perempuan. Kanker, sebagaimana kita ketahui, merupakan salah satu penyakit yang menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan untuk kita bersama-sama mengobati, mencegah, dan mendeteksi secara dini. Kanker serviks adalah salah satu kanker terbanyak kedua di Indonesia setelah kanker payudara. Setiap tahun ada 500.000 lebih kasus baru. Dan kematian yang timbul dari kanker ini cukup signifikan ataupun berarti. Ilmu kedokteran telah mengetahui dengan pasti bahwa kanker serviks disebabkan oleh virus, yaitu virus human papillomavirus atau virus HPV. Virus ini ditularkan lewat hubungan seksual dan butuh waktu cukup lama dari virus ini masuk sampai
serviks itu berubah menjadi kanker. Ada waktu 10-15 tahun. Nah, waktu 10-15 tahun ini dapat ibu-ibu gunakan untuk melakukan screening atau deteksi dini atau penapisan apakah telah terjadi perubahan pada serviks yang mengarah ke kanker atau belum. Jadi, pencegahan ini sangat bisa kita kerjakan, khususnya untuk kanker serviks. Satu-satunya kanker yang bisa dicegah saat ini adalah kanker serviks. Karena kita sudah tahu dengan betul, dengan pasti penyebabnya. Sekali lagi, yaitu virus HPV. Saat ini dikenal ada 3 pencegahan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, itu bisa dilakukan dengan pemberian vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV ini sudah bisa diberikan pada usia SD, yaitu pada usia 9-12 tahun. Meskipun tentu akan ada banyak tantangan untuk pemberian vaksin pada usia anak, tapi dengan usaha bersama, insya Allah kanker serviks bisa sangat kita turunkan ke depan. Harapannya tentu Indonesia ke depannya menjadi salah satu negara yang mampu menekan dengan sangat minim angka kanker serviks. Sedangkan untuk pencegahan kedua, itu melakukan screening bisa dengan pap smear, bisa dengan IVA test. Pap smear sendiri bisa dikerjakan secara konvensional, seperti yang ibu-ibu ketahui di puskesmas, maupun bisa dengan pap smear yang berbasis cairan, yang disebut dengan thin prep. Tentunya pemeriksaan pada genitalia atau organ kelamin menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk itu, pemeriksaan ini bisa dikerjakan sendiri, yang disebut dengan pemeriksaan sendiri pap smear. Tentu hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna hasil yang diambil secara sendiri oleh pasien maupun diambil oleh dokter di klinik. Jadi secara sensitivitas dan spesifisitasnya hampir bisa disamakan. Kemudian, kalau itu menjadi suatu halangan untuk mendeteksi kanker serviks, maka dapat dilakukan pemeriksaan dari air kencing. Dan sekali lagi, pemeriksaan kanker serviks dengan menggunakan air kencing juga menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Sedangkan pencegahan ketiga yang saya sebutkan di awal adalah begitu seseorang sudah diketahui mengidap kanker serviks, maka kepada mereka sedapatnya mendapat tata laksana yang sesuai. Apakah itu lewat pembedahan, apakah itu lewat kemoradiasi, sehingga kematian dari kanker serviks bisa sangat ditekan. Mari ibu-ibu, apabila kita, saudara kita, teman kita sudah menikah, mungkin setelah 1 atau 2 tahun pertama setelah menikah, ada baiknya kita melakukan screening kanker serviks supaya kasus-kasus kematian oleh karena kanker serviks yang saat ini mengenai perempuan-perempuan pada usia reproduksi, di mana kehadirannya, di mana daya dukungnya masih sangat dibutuhkan, tentunya kanker akan merenggut itu semua. Mari sekali lagi kita sama-sama mencegah kanker serviks dengan usaha mendatangi fasilitas kesehatan apabila ada keluhan-keluhan, misalnya keputihan yang berbau, berdarah setelah berhubungan, ataupun ibu punya riwayat pernikahan 2 atau 3 kali, pernah merokok ataupun menikah pada usia di bawah 20 tahun. Nah, beberapa faktor yang saya sebutkan ini merupakan faktor risiko terjangkitnya kanker serviks. Sekali lagi, kanker serviks disebabkan oleh virus. Saya kira ini penyampaian beberapa informasi dari saya terkait kanker serviks. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih, sampai ketemu pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.